Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apakah kalian pada hari ini sehat-sehat semua? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat saja dan berbahagia dan terlihat ceria. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita mulai dengan doa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Sebelum Bapak Guru memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengecek apakah tadi ruangan kelas sudah dibersihkan, yang piket sudah piket atau ada yang belum. Alhamdulillah ruangan sudah bersih, bangku sudah rapi, papan tulis sudah bersih. Berarti kita bisa memulai pelajaran pada pagi hari ini. Adapun pelajaran pada pagi hari ini adalah mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai pada materi akidah akhlak, silakan anak-anak lihat atau cermati pada kisah, yaitu seorang wanita yang mempunyai keimanan yang kuat pada waktu zamannya Raja Fir'aun. Begitu kuatnya Siti Masito menghadapi Raja Fir'aun, bahkan rela nyawanya hilang demi mempertahankan imannya. Setelah mencermati dan membaca tentang kisah Siti Masito, coba amati gambar pada papan ditulis ini. Gambar berikutnya, selanjutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah mencermati dan menambah wawasan tadi, marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang akidah Islam. Dalam akidah Islam ini ada beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu pertama tentang pengertian akidah Islam, dan yang kedua dasar-dasar akidah Islam, dan yang ketiga tujuan akidah Islam, dan yang keempat adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Anak-anakku sekalian, pertama tentang pengertian akidah Islam. Akidah yang harus kita ketahui adalah dalam segi bahasa, akidah itu berasal dari kata aqoda yaqidu akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Itu dalam segi bahasa. Adapun dalam segi istilah, akidah ialah keyakinan hati atas sesuatu. Itu dalam segi istilah, keyakinan hati dalam sesuatu. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan paling utama adalah konsep ketuhanan. Baru kemudian konsep-konsep akidah yang lainnya sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Ketika seseorang berakidah Islam, maka fondasi awal untuk membangun akidah, keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, yang Maha Esa, yang Maha Pencipta, dan yang Maha Pengatur alam semesta. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh setiap Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan ini. Bagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan atau menyembah Allah saja, dan jauhilah tauhid. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang diantaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Surat An-Nahl ayat 36. Begitulah konsep ketuhanan yang harus diyakini oleh seseorang yang mengaku berakidah Islam. Itu tentang pengertian akidah. Yang kedua yaitu tentang dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat taufiqi. Artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah pada Al-Quran dan hadis. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW selaku pengemban wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian pendapat para ulama yang otoritatif yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai pewarisnya. Lalu apa Al-Quran dan hadis itu? Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh umat Islam. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dan tiada beranak, dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1-6. Dalam surat lain disebutkan juga, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir
wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 36. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan tentang akidah. Jika kita mau mengkajinya lebih dalam, itu tentang Al-Quran. Yang kedua, tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, takrir atau sikap diam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber-sumber hukum Islam yang kedua, yaitu setelah Al-Quran. Baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 34. Dalam Al-Quran juga disebutkan, yaitu surat Al-Hasyr ayat 7, Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili kay la yakunu dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadanya maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Itulah dasar-dasar perintah mengikuti Rasul melalui hadis-hadisnya. Itulah tentang masalah hadis ya. Hadis itu sumber dasar yang kedua. Nah, dari situ kita akan tahu tentang akidah Islam dan dasar-dasarnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa memberikan iman yang lebih kuat kepada kita semuanya tentang akidah Islam dan dasar-dasarnya. Adapun tujuan akidah Islam dan hubungan iman dan Islam kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup, mungkin ada yang kurang paham atau belum dipaham bisa ditanyakan. Alhamdulillah semua paham semua tentang akidah Islam. Demikian tentang akidah Islam sudah kita bahas, yaitu pengertian dan dasar-dasarnya. Adapun untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang tujuan akidah Islam dan hubungan antara iman, Islam dan Islam. Dari sini cukup saya sampaikan.
mudah-mudahan bermanfaat dan akan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, sebagai bukti bahwa kalian semuanya sudah memahami dan mempelajari tentang Islam, silakan diisi dan dijawab anak-anak sekalian soal-soal yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memahami semuanya. Dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.